kapal berada di laut, mereka tidak hanya berurusan dengan cuaca buruk dan gelombang tinggi, tetapi juga ancaman lain yang tak terduga. Salah satu ancaman yang sering dihadapi kapal sipil adalah bajak laut. Rampokan bersenjata atau pembajakan di laut dilakukan oleh para perompak dengan menjarah kapal atau membajaknya untuk meminta tebusan. Beberapa daerah tertentu dikenal sebagai hotspot bagi bajak laut modern karena lalu lintas kapal tanker dan kargo yang tinggi di sepanjang pantainya. Untuk menghadapi ancaman tersebut, berbagai sistem pertahanan yang handal untuk kapal telah dikembangkan dan diadopsi. Salah satunya, water cannon. Metode ini telah digunakan selama bertahun-tahun untuk mencegah perompak mendekati kapal. Water cannon mengeluarkan aliran jet air yang cukup kuat untuk membanjiri atau mengacaukan kapal perompak yang kecil. Bahkan, jika mereka masih bisa mendekati kapal, aliran air yang kuat akan membuat mereka kesulitan untuk menaiki kapal. Efektivitas water cannon dalam melawan bajak laut semakin meningkat. Terdapat berbagai macam sistem water cannon dengan kapabilitas yang bervariasi. Selain water cannon, berbagai sistem pertahanan lainnya juga dikerahkan selama serangan bajak laut. Beberapa kapal dipasang perangkat akustik jarak jauh yang menghasilkan suara bernada tinggi untuk membuat bajak laut menjauh dari kapal. Kapal juga dipagari dengan pagar berduri atau kawat silet untuk mencegah para perompak naik ke kapal. Alat lain yang digunakan untuk melawan bajak laut adalah pistol suar. Suar ditembakkan ke langit untuk memicu sinyal mara bahaya. Selain sistem pertahanan hardware, software digital juga memainkan peran penting dalam perlindungan kapal laut dari ancaman eksternal. Asosiasi Keamanan Maritim Internasional dan beberapa perusahaan keamanan maritim mengembangkan solusi manajemen resiko otomatis atau platform senjata yang menyediakan intelijen maritim penting bagi kapal. Pada April 2009, sebuah kapal kargo Maersk Alabama diserbu bajak laut di lepas pantai Somalia. Kapal tersebut sedang berlayar dari Salalah, Oman ke Mombasa, Kenya. Terdapat 21 awak di dalam kapal termasuk kapten bernama Richard Phillips. Kru yang tidak bersenjata berusaha menangkis serangan, menembakkan suar dan menyemprotkan water cannon. Namun dua orang bajak laut Somalia dapat naik ke kapal. Peristiwa ini menandai pertama kalinya dalam sekitar 200 tahun para perompak menginjakan kaki di kapal yang berlayar di bawah bendera Amerika Serikat. Para pembajak berhasil melumpuhkan kapal Alabama dan sebagian besar awak mundur ke ruang kemudi berbenteng. Namun, Phillips dan beberapa orang lainnya ditangkap di jembatan. Seorang tawanan diperintahkan di bawah dek untuk mengambil rekan-rekannya, tetapi ia tidak kembali. Salah satu bajak laut kemudian menemani anggota kru lainnya untuk mencari mereka. Namun, saat pencarian,
pembajak itu disandra oleh kru kapal yang bersembunyi. Setelah menegosiasikan pertukaran sandera, mereka bersedia melepaskan tawanan. Tapi para pembajak justru menyandra Kapten Phillips. Para pembajak memaksa Kapten Phillips pindah ke skoci tertutup dan meminta uang tebusan $2 juta Amerika Serikat. Pada 9 April, USS Bainbridge berhasil menuju kapal Maersk, Alabama. Setelah 62 jam di skoci, US Navy berusaha mencegah perompak bersenjata mencapai pantai dengan membawa Kapten Phillips sebagai sanderanya. Mereka menggunakan water cannon untuk menjauhkan skoci dan mengarahkannya jauh dari pantai. Metode ini tidak cukup. US Navy mengerahkan helikopter Seahawk untuk terbang rendah di atas skoci agar menghasilkan badai angin untuk mendorong skoci jauh dari daratan. Pada akhirnya, mereka menggunakan kapal USS Haliburton seberat 15.000 ton untuk memblokir skoci mencapai pantai. Setelah 83 jam, skoci kehabisan bahan bakar. Para perompak tidak punya pilihan lagi. Mereka mengirim pesan ke Bainbridge untuk meminta makanan dan air. Dari sinilah US Navy mengirim negosiator untuk terjun mendekati perompak. 94 jam di dalam skoci, akhirnya para perompak sepakat dengan tawaran US Navy untuk memasang derek ke skoci yang kehabisan bahan bakar. Para perompak mengira mereka akan pergi ke Somalia. Namun US Navy punya rencana lain. Tanggal 10 April, Phillips berusaha lari dengan melompat ke laut. Tetapi ia dengan cepat dapat ditangkap kembali oleh perompak. Akibat insiden ini, negosiasi dengan para perompak berhenti. Kemudian Navy SEAL Tim 6 diberangkatkan dari Virginia dan tiba di kapal Bainbridge pada 11 April. Tim SEAL menempatkan 3 sniper di atas kapal Vantel Bainbridge. Tanpa sepengetahuan perompak, US Navy mulai menarik skoci dengan derek yang telah terpasang agar skoci lebih dekat ke kapal. Hingga akhirnya, para perompak tidak menyadari mereka hanya berjarak 23 meter dari kapal Bainbridge. Jarak ini memungkinkan para sniper mendapatkan bidikan yang lebih jelas. 3 sniper harus membuat tembakan koreografi secara bersamaan untuk menjatuhkan 3 perompak tanpa membunuh kapten. Sniper melok kepala 2 orang bajak laut di jendela skoci. Tapi mereka tidak yakin dengan posisi bajak laut yang ketiga. Sniper ketiga menunggu visual. Begitu dia mendapatkan visual perompak ketiga sniper akan mulai menembak. Setelah menunggu, kepala bajak laut ketiga muncul dari jendela skoci. Di saat itu juga, ketiga sniper mulai menembak target. Tiga perompak berhasil dijatuhkan dan Kapten Phillips terselamatkan. Kapal militer terkadang juga terlibat dalam patroli dan membantu melawan bajak laut. Mereka menggunakan combat system yang secara komparatif lebih mutakhir. Kapal Angkatan Laut menggunakan sistem kombinasi dari teknologi sensor otonom dengan persenjataan untuk mentarget ancaman dari udara atau permukaan. Misalnya adalah Aegis Combat System yang saat ini telah terinstal di 74 kapal US Navy. Ini merupakan sistem perintah dan kontrol lanjutan yang menggunakan komputer dan radar yang kuat untuk melacak dan memadu senjata untuk menghancurkan target musuh.
Beberapa kapal angkatan laut dilengkapi dengan sistem senjata jarak dekat seperti Phalanx. Senjata ini mengandalkan radar pencarian untuk mendeteksi, melacak dan menembak target yang masuk secara otonom sampai target musnah sebelum mencapai kapal. Tidak berhenti di situ, US Navy mengembangkan sistem pertahanan yang tak kalah canggih. Pada tahun 2014, US Navy memasang sistem senjata laser pada USS Pons. Senjata ini memiliki skala kemampuan yang bertingkat. Ia dapat digunakan untuk membutakan musuh hingga membakar dan meledakkan kapal kecil bajak laut dari jarak yang jauh. Menjaga kapal dan awaknya dari bahaya yang tak terduga di tengah laut menjadi salah satu tugas penting dari para pelaut. Inilah akhir dari episode kali ini. Terima kasih telah menonton dan nantikan episode now berikutnya.